Siap, Pak Bram ini ya. Silakan Pak Bram, kita langsung saja. Apa mau dengar patun dulu atau nanti saja? Nanti saja ya penutup ya. Ya Bu, penutup Ya, aja kita deh. langsung aja materi kedua ya. Silahkan untuk disimak baik-baik ya para peserta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ranti Endah yang sudah silakan saya. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, para peserta seminar dasar-dasar hukum kontrak dan penyelesaian kontrak tadi sudah dijelaskan secara komprehensif dengan Ibu Isdian Anggraini. Jadi kayaknya sudah menyimpulkan lah terkait bagaimana penyelesaian sengketa ini ketika ada namanya one prestasi seperti itu atau tadi perbuatan melawan hukum lainnya. Sebelum saya mulai yang terhormat ada Bapak Krisna Bagus, Praja SHMH, Ketua APSI Hukum. Terus juga ada Ibu Lydia ya, ini yang sudah memberikan kesempatan dengan saya Ibu Ketua Pelaksana. Terus juga ada Bapak Muhammad Aji, terus ada Ibu Nur Fatimah, Bu Sekretaris, dan Bapak Ibu lainnya, serta peserta yang pada hari ini mengikuti. Saya panggil Yuris saja ya. Yuris semua tadi kita sudah dengarkan. Yang pertama tadi ada pengantar dari Pak Muhammad Najih. Saya suka mendengarnya tadi, saya kutip kalau kata beliau. Jadi mahasiswa hukum ini harus cerdas seperti itu. Jadi kita harus memahami semuanya, baik dari legal opinion, terus tadi memahami litigasi dan non litigasi, bisa membuat legal kontrak, kontrak drafting ya kata Bu Istian tadi, sampai dengan terakhir negosiasi seperti itu. Nah inilah soft skill atau keterampilan di dalam kita bisa membuat untuk kontrak itu sendiri sampai dengan nanti adanya persoalan-persoalan hukum dan bagaimana penyelesaian kontrak itu harus kita laksanakan, lakukan melalui apa saja, jalur apa saja seperti itu. Yang paling enak ketika ada perbuatan melawan hukum atau one prestasi itu dengan cara musyawarah saja Yuris semua. Itu yang paling sederhana, paling enak. Tetapi tadi kadang-kadang untuk musyawarah itu tidak selesai, makanya dibawa ke jalur hukum, meja hijau, atau kita melakukan kelas action seperti itu. Jadi kalau dalam kontrak ini sendiri tadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apakah perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan melawan hukum sendiri tadi hal-hal yang merugikan baik untuk penggugat ya ataupun korban sendiri, tadi adanya kesalahan-kesalahan, adanya kerugian, hal apa saja, terus juga terkait kausalitas sebab akibat yang memang di situ penggugat mengalami kerugian-kerugian material ataupun lainnya. Terus kalau one prestasi sendiri, ini yang sangat sederhana saja, case-case-nya tadi sudah disampaikan ya oleh para penanya-penanya terkait masalah kontrak itu sendiri seperti apa. Biasanya kalau di tempat saya, Yuris semua, saya sebagai Kaprodi Hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, tepatnya ada di Lampung. Ini Kabupaten Terujung dan Kabupaten tertua Yuris semua. Itu masalah-masalah sengketa ya atau kontrak dan seterusnya atau istilahnya perjanjian dan seterusnya. Ini yang sederhana biasanya terkait masalah jual beli, terus ada sewa menyewa, ada juga hubungan kontrak kerja, terus juga ada juga masalah terkait masalah
batas ya, tanah seperti itu, main klaim, atau tadi ada tetangga, ada orang misalkan mengambil tanah seperti itu, dan lain-lainnya lah sangat banyak terkait masalah sengketa atau tadi terkait masalah kontrak di dalamnya seperti itu. Sumber hukum nanti bisa dilihat Yuris semua di dalam penyelesaian sengketa perdata ada apa saja. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Isdian Anggraini secara komprehensif terkait masalah BW, Burgerly Quitebook di situ. Jadi banyak hal-hal yang harus memang kita pahami terkait apa saja tentang kontrak ya kan sampai tadi alternatif penyelesaiannya seperti apa. Terus juga ada terkait arbitrase ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tapi untuk arbitrase ini kalau misalkan di tempat saya jarang digunakan seperti itu. Biasanya kalau ada permasalahan hukum biasanya di jalur atau dibawa ke pengadilan aja. Perdatanya seperti itu, ya kan? Gugatan biasa seperti itu. Terus di sini kapankah sengketa itu timbul Yuri semua? Jadi sengketa timbul apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau one prestasi tadi, atau istilahnya ingkar janji seperti itu. Jadi one prestasi, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukannya tidak menurut waktu selayaknya atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, itu yang disebut dengan one prestasi. Jadi asasnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Isdian ya, fakta Sanser Panda. Jadi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu menjadi undang-undang bagi yang mengikatnya. Terus tadi siapa yang menggugat juga itu yang harus membuktikan dalil-dalilnya seperti apa. Terus banyak asas-asas hukum dalam hukum perdata ini sendiri dalam kontrak dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi paling enak Yuri semua itu tadi dengan musyawarah. Kalau misalkan itu bisa selesai, tapi kan jarang dengan musyawarah biasa itu bisa selesai. Biasanya harus ada class action selanjutnya. Apakah gugatan, apakah sebelum gugatan mungkin diberikan somasi-somasi dulu. Somasi-somasi di sini teguran-teguran ya kan terkait ingkar janji, tidak tepat waktu dan seterusnya. Bisa nggak? Misalkan tergugat di sini ya kan atau tadi yang prestasi yang ingkar janji di sini bisa menepatinya. Kalau tidak bisa menepatinya, ya kan kita berikan somasi. Setelah itu menjadi dasar somasi untuk kita melakukan gugatan-gugatan apa saja seperti itu. Jadi itu tadi sengketa. Sengketa ini bisa timbul apabila ada para pihak. Yang pertama pihak kedua ya atau istilah-istilah lainnya ini yang tidak tepat waktu atau melanggar perjanjian yang sudah dibuat baik dalam bentuknya apa saja seperti itu. Terus di sini ada prarata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Terus alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh satu pihak. Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian alternatif penyelesaian sengketa, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak seperti itu. Tadi ada yang secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi ketika di sini tergugat ya orang yang mengalami kerugian korban tersebut memang sudah tidak ada titik temunya maka dia bisa mengajukan atau melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi nanti proses tahapannya ya seperti biasa. Jadi mengajukan gugatan, dibuat apa yang menjadi kerugian-kerugiannya, apakah itu perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nanti ketika masuk gugatan itu dipanggil kedua belah pihak penggugat dan tergugat itu masih diberikan kesempatan sampai dengan 3 minggu untuk melakukan mediasi seperti itu Bapak Ibu atau yuris semua. Nah, yuris semua tadi ketika di pengadilan juga secara litigasi itu dikembalikan lagi nanti
kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Di situ ada mediator ya yang menengahi bagaimana, mau seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tadi tidak selesai, lanjut ke pokok perkara, masuk ke perkara persidangan seperti itu. Kalau misalkan sepakat selesai, maka dibuatkan lagi namanya akta pandading seperti itu kesepakatan yang memang harus dipenuhi. Nah, tadi walaupun sudah sepakat ada akta pandading, masih bisa juga terkadang tergugat di sini ya itu melakukan one prestasi ingkar janji. Maka yang terakhir harus ada namanya eksekusi. Tapi tadi kalau secara litigasi ini panjang yuris semua prosesnya. Terus tadi harus mengeluarkan pundi-pundi ya modal seperti itu. Tapi tidak ada masalah ya kan kalau misalkan nominalnya tadi besar. Kalau nominalnya kecil ya bagus-bagus baik-baik lah musyawarah. Tapi kalau misalkan nominalnya tadi besar ya kan maka harus tadi jelas kontraknya terus kalau kalau ada permasalahan-permasalahan maka dibawa ke jalur hukum ya melakukan atau mengajukan gugatan seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi dalam mediasi tadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yuris semua ya kan selesai di akta pandading ya kan tidak selesai bahkan eksekusi atau tadi di akta pandading tidak selesai maka masuk ke pokok perkara seperti itu. Walaupun tadi dimenangkan penggugat atau tergugat ya kan, maka tadi harus nunggu waktu lagi. Apakah dia misalkan di sini penggugat tergugat tadi terima atau tidak, masih ada eh, langkah selanjutnya. Apakah dia tadi mau banding, seperti itu mau kasasi sampai peninjauan kembali. Kalau misalkan tadi sudah berhenti di tahap pertama di pengadilan seperti itu udah ingkrah nerima ya kan tergugatnya seperti itu maka tadi harus eksekusi. Alhamdulillah kalau misalkan dia mau sukarela memberikan terkait hal-hal apa saja yang menjadi sengketa di situ, juri semua. Terus untuk forum penyelesaian sengketa ini sangat banyak juri semua. Jadi ada arbitrase ya, ini udah kelas-kelasnya besar tinggi seperti itu, baik nasional maupun internasional. Litigasi di pengadilan negeri, peradilan umum, litigasi tadi nanti di mediasi, terus non litigasi ya kan ya bisa bermusyawarah sendiri seperti itu antara kedua belah pihak pihak pertama pihak kedua yang mengikatkan kontrak penggugat dan tergugat seperti itu terus tadi ada alternatif dispute resolution alternatif penyelesaian sengketa ada konsultasi ada negosiasi mediasi konsiliasi dan penilaian ahli arbitrase regulasinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, terus diperiksa, disidang dan diputus oleh arbiter. Para pihak dapat diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Waktu penyelesaian maksimal 180 hari atau 6 bulan. Itu yang berdasarkan aturan regulasi yang ada seperti itu. Tapi tetap nanti harus ditetapkan juga oleh peradilan pengadilan seperti itu yuris semua. Terus litigasi di pengadilan negeri. Apabila tidak diatur secara tegas di perjanjian, maka yang berlaku adalah litigasi di pengadilan negeri. Yang kedua, sengketa diajukan sebagai gugatan di pengadilan yang memiliki kompetensi. Kompetensi dilihat dari domisili, keberadaan aset atau sesuai perjanjian. Nah, ini tadi susah kadang-kadang baik perdata atau pidana lokus ya, lokasinya. Kadang kalau perdata ini tadi kalau umumnya ya dilihat aja tempat objeknya atau tergugat itu di mana lokasinya seperti itu bisa dan ada juga perkara perkara pidana malah yang terkadang tadi lokasinya di mana terkait ITE ya harus mengajukan gugatannya itu bukan di lokusnya seperti itu. Nah, ini harus dicermati terkait masalah lokus ya, terkait penyelesaian sengketa apapun itu baik pidana perdata. Terus ada tiga tahap. Tahap pertama banding dan kasasi.
Jadi ini kesempatan kepada kedua belah pihak kalau misalkan terjadi sengketa ya case dalam perkara perdata kan tadi ya apakah PMH maupun wan prestasi. Jadi ada ruang di situ untuk banding, untuk kasasi dan seterusnya. Waktu penyelesaian bertahap tadi tidak tertentu ya, kurang 6 bulan seperti itu. Kalau misalkan lancar-lancar aja ya cepat, tapi kalau misalkan tadi antara penggugat dan tergugat ya pihak pertama, pihak kedua dia sudah bersiasat. Nah, itu yang lama. Hari ini datang, penggugat, tergugatnya belum datang, ya kan? Dibalikin lagi, penggugat nggak datang, tergugat datang. Nah, itu yang makan waktu. Tapi kalau misalkan kedua belah pihak kooperatif, ya mana-mana aja seperti itu. Tapi terkadang kalau perkara-perkara litigasi, ya ada hal saja yang tidak kooperatif seperti itu. Karena mungkin memahami baik yang bersangkutan maupun tadi didampingi kuasa hukum di dalam peradilan tersebut, bagaimana proses tahapan prosedurnya seperti itu. Karena dia paham ya mungkin bisa dibuat dia lawan ini capek seperti itu. Jadi juri semua untuk potret sengketa di perkara perdata ini sangat lama seperti itu, sangat jenuh. Kadang-kadang tadi kalau bisa dihindari lah eh, hal-hal yang mungkin tadi tidak diinginkan dengan perjanjian terus harus melihat juga seperti itu subjek-subjek ya pihak-pihak dan yang ada di dalam isi klausula tadi seperti itu. Terus mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan, hakim berkewajiban menawarkan para pihak berdamai atau melakukan mediasi di luar ataupun di hadapan pengadilan. Mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dibantu oleh mediator, mendapatkan hasil win-win solusi ya. Terus harus dituangkan dalam akta perdamaian atau akta bandading tadi. Untuk mediator, yuris semua boleh dari hakim-hakim yang ada atau tadi mau mengambil pihak tiga orang ketiga ya atau mediator yang terdaftar di pengadilan tersebut. Nah, itu boleh-boleh saja. Asalkan tadi ya kan memang dapat titik temu atau dikembalikan kepada mediator hakim yang ada di pengadilan ya boleh juga nggak ada masalah seperti itu. Nah, mediasi. Ini untuk penyelesaian kontrak tadi seperti itu. Jadi untuk strategi terus taktik penyelesaian sengketa ini sendiri ya memang harus panjang seperti itu, harus banyak jam terbangnya. Kita kalau misalkan mau memahami terkait masalah penyelesaian kontrak atau penyelesaian sengketa ini seperti itu. Yang pasti tadi ketika yuris semua nanti mendapat gelar Bachelor of Law, sarjana hukum, ya harus memahami seperti yang disampaikan oleh Prof. Najih tadi terkait bisa membuat legal opinion, kontrak drafting ya, legal kontrak, terus tadi bisa negosiasi. Kalau misalkan dalam kontrak ini sendiri harus tuntut, harus jelas seperti itu. Kalau kata Bu Bu Isdian tadi, bukti-bukti tadi harus soheh ya kan, harus lengkap semua dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, misalkan seperti itu ya kan. Atau tadi minimal dua saksi kalau dalam hukum pidana ulus testis ya. Satu saksi bukan saksi minimal dua alat bukti itu untuk terkait untuk menetapkan kebenaran seperti itu. Jadi harus bukti-bukti harus kuat ya. Apalagi bukti tertulis memang harus jelas seperti itu yuris semua. Jadi jangan sampai yuris semua ketika mau membuat kegiatan-kegiatan ya atau tadi membuat kontrak seperti itu ya harus jelas isi dan semuanya seperti itu atau menjalankan aktivitas itu memang harus diikatkan terkait masalah perdata ini juri semua. Terus klausula penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Ini saya lanjutin. Dua ada klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, yurisdiksi.
kompetensi ya, di mana Bapak Ibu atau yuris semua mau mengajukan gugatannya itu harus jelas, jangan sampai tadi tidak paham kompetensinya seperti itu. Jangan salah pula, kalau misalkan salah pula ya nanti tidak terima di NO seperti itu. Jadi harus paham tempatnya. Para pihak sepakat dan setuju bahwa setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui badan peradilan berkenaan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya. Para pihak memilih kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili sah dan tetap. Nah, ini tadi harus memahami terkait lokus lokasinya seperti itu tadi. Klausula penting terkait penyelesaian sengketa, hukum yang mengatur, pengakhiran perjanjian dan pengesampingan. Ada pertanyaan misalnya ya kan, kontrak kapan selesainya, misalkan kalau misal mau diakhiri seperti apa, kembali lagi kepada dua belah pihak tersebut ya kan. Karena asasnya tadi fakta sarpanda, perjanjian dibuat oleh kedua orang itu menjadi undang-undang. Yang penting tadi sepakat kedua belah pihak bagaimana, apakah misalkan sudah selesai, clear, atau bisa disepakati untuk tidak dilanjutkan, ya tidak ada masalah seperti itu. Itu perdata ya kan, yuris semua. Terus alternatif penyesuaian sengketa bersifat supel dan tidak formal, sedang litigasi prosedurnya telah ditentukan oleh hukum atau kaidah hukum. Tadi saya sampaikan di awal, untuk penyelesaian kontrak sendiri atau penyelesaian sengketa ini sendiri banyak jalannya, atau tadi banyak alternatifnya di sini, pilihan-pilihannya. Yang mau yuris semua, pilih mau seperti apa. Apakah tadi mau dengan musyawarah, mau dengan jalur hukum ya, seperti itu. Bisa, tinggal mau dipilih yang mana. Nah, ini tadi untuk penyelesaian kontrak atau tadi penyelesaian sengketa-sengketa yang ada. Pranata alternatif penyelesaian sengketa, secara umum pranata alternatif penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, arbitrase. Pada prinsipnya, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Keputusan tetap berada di tangan klien seperti itu. Nah, ini konsultasi. Jika ada tadi persoalan, permasalahan, deadlock tidak selesai, ya kan, para pihak tadi bisa berkonsultasi dengan siapa saja yang memang di situ meyakinkan, apakah tadi konsultan, apakah tadi eh, kuasa hukum atau penasihat hukum atau advokat lawyernya seperti itu, atau tadi bisa berkonsultasi terkait perikatannya tadi kontraknya itu dengan notaris seperti apa. Itu boleh-boleh saja seperti itu ya kan, untuk konsultasi agar tidak menimbulkan masalah lagi, menimbulkan masalah kembali seperti itu. Negosiasi dan perdamaian. Negosiasi dan merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, ini penting juga yuris semua untuk soft skill, keterampilan yang harus dimiliki yuris ya atau para rekan-rekan mahasiswa hukum. Ini harus dimiliki keterampilan ini, negosiasi dan perdamaian ini. Jadi bagaimana caranya tadi harus menguntungkan kedua belah pihak atau tadi pihak lawan ini tidak mau memperkarai lagi, pihak lawan ini tidak mau meneruskan lagi seperti itu. Nah, bebas ya kan dengan cara seperti apa. Ya, tekanin ultimum remedium misalnya, hukum jalan terakhir ya kan kalau terkait masalah pidana. Nah, ini penting. Jadi kita sebagai seorang yuris ya kan, sebagai mahasiswa hukum ini memahami trik-trik ya, strategi untuk bisa melakukan negosiasi atau melakukan perdamaian ini sebagai orang
ketiga sebagai mediator seperti itu. Nah, ini harus bisa seperti itu. Terus pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan melakukan pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari seperti itu. Nah, ini kalau masuk litigasi ya. Terus mediasi di sini atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau benda atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Nah, ini mediasi tadi. Kalau misalkan bisa diselesaikan dengan mediasi seperti itu. Mediasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan. Terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan terjadi. Jadi mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Nah, itu mediator. Jadi kalau misalkan dalam pengadilan, dalam peradilan saat mediasi, ya mediator tadi ya harus netral, harus di tengah, harus mendengarkan kedua belah pihak, harus tadi terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan win-win solution seperti itu. Dia harus deal, menggugat dan tergugat seperti itu. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang disampingkan hak-haknya seperti itu. Makanya tadi sangat panjang untuk berperkara di pengadilan secara litigasi seperti itu, yuris semua. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga yang ditujuk membantu menyelesaikan sengketa disebut mediator. Terus mediasi mengandung unsur-unsur proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Tadi untuk pihak yang berperkara ya, ketika mediasi itu sendiri untuk mencari mediator ya diserahkan kepada kedua belah pihak. Kalau di peradilan tadi bisa menggunakan hakim, mediator yang ada, atau tadi menunjuk mediator yang terdaftar di pengadilan, atau di luar pengadilan tadi siapa orang yang diyakini, dipercaya untuk menjadi pihak yang bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, itu boleh sah-sah saja. Terus tugas mediator bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul. Di sini ada konsiliasi dan perdamaian ialah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi atau peradilan, namun bisa juga terjadi di tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk sengketa atau hal-hal yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif penyelesaian yang terbaik atau keuntungan dan kerugian para pihak serta akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan pasif. Keputusan akan diambil sepenuhnya oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Jadi Ibu Ratih itu yang bisa saya sampaikan terkait penyelesaian kontrak ya. Ini saya memotret saja dari narasumber sebelumnya karena memang sudah komprehensif seperti itu. Jadi untuk penyelesaian kontrak ini tadi harus didahulukan ya kepentingan-kepentingan memang yang bisa untuk mendapatkan win solution kedua belah pihak seperti itu. Nah, tadi untuk biar kedua belah pihak ini
mau bisa berdamai tadi memang harus dibutuhkan orang ketiga mediator yang memang di situ bisa untuk menyelesaikannya. Jadi itu Yuris semua yang bisa saya sampaikan terkait penyelesaian kontrak dan strategi atau taktik ya ketika ada potret penyelesaian sengketa yang terjadi. Sementara itu Bu Ranti, saya Ya. silakan Ibu lagi. Ya, terima kasih Pak Bram, sangat informatif sekali melengkapi data-data ya, udah melengkapi bahan dari Ibu Dian tadi mengenai penyelesaian perselisihan sengketa.